warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Putriska Sabarudin, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika dan profesionalisme guru, mulai dari diri topik 7. Menurut saya, guru kreatif dan inovatif telah membantu memperluas pandangan saya tentang peran seorang pendidik. Guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang memacu kreativitas dan inovasi peserta didik. Guru berusaha untuk memahami kebutuhan individual setiap peserta didik dan mencari cara untuk mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan berpikir yang kreatif. Guru yang kreatif dan inovatif membantu membuka pintu bagi pemahaman yang lebih mendalam dan memicu minat peserta didik terhadap pembelajaran. Dengan berbagai teknologi, metode pembelajaran aktif, proyek kolaboratif, atau pendekatan lain yang menarik untuk membawa materi pelajaran. Hal ini tidak hanya membuat pelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu peserta didik mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang terus berubah. Oleh karena itu, saya melihat peran seorang pendidik tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat menginspirasi, membimbing, dan memotivasi peserta didik untuk mencapai potensi mereka. Ya, saya pernah. Pengalaman saya yaitu ketika semasa kuliah, dosen saya menggunakan Kahoot dalam pembelajarannya. Pengalaman tersebut membuat keterlibatan saya dalam proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan kompetitif. Pemahaman saya juga lebih baik dengan melalui kuis-kuis Kahoot. Saya menguji pemahaman saya terkait dengan materi yang telah diajarkan. Dengan menggunakan Kahoot juga, motivasi saya untuk membangkitkan minat terhadap materi yang diajarkan. Dan pembelajaran dengan menggunakan Kahoot terasa lebih menyenangkan dibandingkan dengan tidak menggunakan. Untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran, yang pertama yaitu dengan observasi langsung. Mengamati langsung sesi pengalaman guru dan melihat bagaimana guru berinteraksi dengan peserta didik. Yang kedua yaitu dengan hasil belajar peserta didik. Menganalisis hasil belajar peserta didik dapat memberikan petunjuk tentang efektivitas pendekatan pengajaran guru. Yang ketiga yaitu dengan evaluasi proyek atau tugas-tugas peserta didik. Jika guru memberikan tugas kreatif atau proyek kepada peserta didik, evaluasi hasil dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana mereka mendorong kreativitas dan inovasi peserta didik. Yang keempat yaitu umpan balik dari peserta didik. Dengan meminta umpan balik langsung dari peserta didik tentang pengalaman mereka di dalam kelas, memberikan informasi berharga tentang apakah pendekatan guru yang dilakukan telah menarik dan meningkatkan minat belajar mereka. Ya, saya percaya bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat secara signifikan meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Pendekatan kreatif dan inovatif sering kali membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan berbeda dari pembelajaran konvensional. Ketika peserta didik terlibat dalam aktivitas yang menarik dan menantang, mereka cenderung lebih fokus dan tertarik untuk belajar. Yang kedua, relevansi dengan kehidupan nyata. Pendekatan kreatif dan inovatif sering kali menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu penguatan keterlibatan dan keterampilan kritis. Pendekatan kreatif dan inovatif seringkali mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, baik kolaborasi, eksplorasi, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat yaitu pengalaman pembelajaran yang memuaskan. Ketika peserta didik merasa bahwa mereka terlibat dalam pembelajaran yang menarik dan bermakna, mereka cenderung merasa lebih puas dan pengalaman pembelajaran mereka ini meningkatkan motivasi intrinsik secara terus-menerus bahwa mereka harus terus belajar. Yang kelima
yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pendekatan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran seringkali menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana peserta didik merasa didukung dan didorong untuk mengambil risiko dan merasa bahwa kontribusi mereka dihargai. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran tidak hanya memperkaya pengalaman belajar peserta didik, tetapi juga secara positif mempengaruhi minat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama yaitu pendekatan multidisipliner. Pendekatan kreatif dan inovatif seringkali mendorong peserta didik untuk mempertimbangkan masalah dari berbagai sudut pandang dan menerapkan pengetahuan dari berbagai bidang. Hal ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih holistik dan terintegrasi. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang merangsang. Lingkungan belajar yang didorong oleh kreativitas dan inovasi seringkali menciptakan tantangan yang menarik dan menantang bagi peserta didik. Hal ini memicu pemikiran kritis dan kreatif serta mendorong peserta didik untuk mencari solusi yang inovatif untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dalam generasi solusi. Pendekatan kreatif dan inovatif memperkuat keterampilan kreatif peserta didik dalam menghasilkan berbagai alternatif solusi untuk masalah yang kompleks. Hal ini melibatkan proses eksplorasi, eksperimen, dan refleksi yang mendorong peserta didik untuk berpikir di luar kotak dan mencoba pendekatan yang baru dan inovatif. Yang keempat yaitu kolaborasi dan komunikasi. Kreativitas dan inovasi seringkali mendorong kolaborasi antara peserta didik dan memperkuat keterampilan komunikasi mereka. Ketika peserta didik bekerja sama untuk memecahkan masalah, mereka belajar mendengarkan ide-ide orang lain, berbagi gagasan mereka sendiri, dan bekerja sama secara efektif sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah kontekstual. Pendekatan kreatif dan inovatif seringkali memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan bagi mereka. Hal ini membantu peserta didik terlibat hubungan antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan situasi kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan teknologi dapat memainkan peran yang krusial dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Berikut beberapa cara di mana teknologi dapat mendukung pendekatan ini. Yang pertama, akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Teknologi memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pembelajaran, termasuk media pembelajaran digital, video pembelajaran, perangkat lunak interaktif, dan aplikasi pendidikan. Dengan demikian, guru dapat memilih sumber daya yang sesuai dengan gaya pembelajaran peserta didik dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan menarik. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Teknologi memungkinkan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif dengan lebih efektif. Misalnya, platform kolaboratif online memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam proyek kelompok, berbagi dokumen, dan berkomunikasi secara real time. Yang ketiga, personalisme pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk mempersonalisme pengalaman pembelajaran peserta didik. Misalnya, dengan menggunakan perangkat lunak pembelajaran aktif, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keterampilan individu. Yang keempat, menggunakan alat interaktif dan simulasi. Teknologi menyediakan akses ke berbagai alat interaksi dan simulasi yang memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung, misalnya dengan menggunakan simulasi IPA. Peserta didik dapat mengetahui konsep-konsep eksperimen virtual yang dapat meningkatkan pemahaman mereka secara signifikan. Yang terakhir yaitu menggunakan alat penilaian dan umpan balik. Teknologi menyediakan berbagai penilaian dan umpan balik yang dapat membantu guru mengevaluasi kemajuan peserta didik, memberikan umpan balik yang tepat, misalnya dengan menggunakan quizzes, menggunakan word wall.
Guru yang kreatif dan inovatif memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Dengan cara yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan kepentingan individual. Guru yang kreatif dan inovatif berusaha untuk memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Guru menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik secara pribadi, menerima umpan balik, dan mengenal mereka dengan baik. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Guru kreatif dan inovatif sering menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek di mana peserta didik terlibat dalam kegiatan yang mendalam, kolaboratif, dan bermakna. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan komunikasi. Lingkungan kelas yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, mendorong kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Guru dapat menciptakan kesempatan untuk kerjasama dengan kelompok, diskusi kelas, dan presentasi bersama. Yang keempat yaitu mengintegrasikan keterampilan hidup. Guru kreatif dan inovatif mengintegrasikan keterampilan hidup seperti keterampilan kepemimpinan, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah ke dalam kurikulum belajar peserta didik. Yang kelima yaitu menyediakan dukungan emosional dan kesejahteraan. Guru yang kreatif dan inovatif juga memberikan dukungan emosional dan kesejahteraan kepada peserta didik. Guru menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung di mana peserta didik merasa nyaman untuk berbagi ide, mengemukakan pertanyaan, dan mengatasi tantangan akademik dan masalah pribadi peserta didik. Ya, saya sangat percaya bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu peserta didik mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Dengan beberapa alasan, yang pertama yaitu guru dapat menemukan solusi alternatif. Ketika guru menggunakan pendekatan kreatif dan inovatif dalam pengajaran, guru dapat menemukan solusi alternatif untuk tantangan pembelajaran yang kompleks. Guru dapat menemukan cara yang baru dan inovatif untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dan memberi dukungan tambahan kepada peserta didik untuk yang mengalami kesulitan. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik dan relevan. Pendekatan kreatif dan inovatif seringkali membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi peserta didik. Hal ini membantu peserta didik tetap fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Bahkan ketika mereka dihadapkan dengan materi yang kompleks dan sulit, materi tersebut mudah dipahami. Yang ketiga yaitu stimulasi pemikiran kritis dan kreatif. Guru yang kreatif dan inovatif mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif tentang masalah-masalah pendekatan yang kompleks. Guru menciptakan kesempatan untuk peserta didik untuk mengeksplorasi konsep-konsep dengan cara yang baru dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi tersebut. Yang keempat yaitu mendorong kolaborasi dan diskusi. Guru yang kreatif dan inovatif seringkali mendorong kolaborasi dan diskusi di kelas. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dari satu sama lain, berbagi ide, dan mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks bersama-sama. Yang kelima yaitu menghadirkan tantangan yang meningkatkan. Guru yang kreatif dan inovatif menciptakan lingkungan di mana peserta didik merasa nyaman untuk menghadapi tantangan pembelajaran yang kompleks. Guru memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta didik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengambil risiko dan mencoba pendekatan yang baru dalam mengatasi masalah. Tentu saja, saya percaya bahwa saya memiliki potensi untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam peran saya sebagai pendidik. Langkah-langkah yang saya ambil untuk mencapainya yaitu yang pertama, saya terus belajar dan berkembang. Saya akan terus memperluas pengetahuan saya tentang berbagai topik dan tren terbaru dalam pendidikan, teknologi, dan informasi. Yang kedua yaitu berinteraksi dengan berbagai narasumber seperti teman sejawat, peserta didik, atau orang tua untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka
dengan pendekatan pembelajaran dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu eksplorasi teknologi terbaru. Saya akan terus memantau perkembangan teknologi terbaru, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan profesionalisme pendidikan, seperti dengan guru, pengembang kurikulum, dan peneliti pendidikan untuk mendiskusikan ide-ide praktis terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima yaitu berinovasi dalam menyampaikan informasi. Saya akan mencari cara untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif kepada peserta didik. Hal ini memungkinkan penggunaan teknologi informatif dan pengembangan konten yang lebih menarik dan penyajian informasi dalam format yang menarik dan mudah dipahami peserta didik.